Halo Sagi Sun, Moon and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Oktober 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Energi dan pesan yang disampaikan juga bisa vice versa atau bolak-balik, bisa jadi untuk beberapa pesan atau keseluruhannya bukan milik kamu melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu ya, bisa jadi bukan milik kamu melainkan atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, anggota keluarga, orang tua, teman, saudara, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini ya. Oke, ada the moon, eight of pentacles, ada king of pentacles ya, ada eight of swords, ten of pentacles, ada the empress, juga ada di sini ace of swords dan juga the star. Iya, sepertinya ada gangguan ini ya di Sagittarius ini, masalah fokus di dalam bekerja, jadi kurang bisa fokus. Nah, alhasil kamu kurang bisa memperluas pandangan atau cara pandang ya, ada sesuatu yang mengikat kamu nih, yang mengkungkung pikiran, energi kamu ya. Ini bisa jadi orang-orang yang pernah membuat kamu sakit, kecewa, pengalaman trauma ya, seperti stres, depresi, itu muncul. Nah, ini yang mengganggu fokus kamu di dalam bekerja ya. Sementara saya ngelihat di satu sisi kamu sebenarnya adalah sosok yang memiliki ambisi ya, ada semacam keinginan untuk menang, berhasil ya, juga ada komitmen di sini nih terhadap arah atau tindakan kamu. Ada juga semacam rencana atau strategi baru yang ingin kamu gunakan di dalam berkarir ya, tapi terhambat karena energi negatif ini tadi ya. Jadi saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ini ya yang bekerja rutinitasnya seperti itu terus gitu. Nah, manusia itu juga butuh inovasi ya, tubuh, jiwa, energi kita ya, pikiran kita juga butuh refresh. Kalau kita misalnya rutinitas kita bangun pagi jam sekian, ini sama halnya itu tiap hari berbulan-bulan gitu ya, sama itu kita seperti robot. Nah, akhirnya kita menjadi lelah, tubuh kita lelah, bosan ya. Ketika kita sudah bosan dealing dengan situasi yang sama, apalagi pekerjaan itu yang ditangani sama gitu ya, nah, muncullah di sana celah bagi energi-energi negatif ya, yang tadinya udah bisa kamu abaikan pengalaman negatif tadi ya, muncul dia lewat celah-celah itu gitu. Ketika kamu dalam keadaan udah bosan, ngerasa lelah ya, ada celah-celah nih seperti pores ya, pori-pori masuk di energi negatifnya. Jadi ingat lagi hal-hal yang nyakitin kamu gitu ya. Nah, ini memecah belah konsentrasi fokus kamu ya, mengganggu mood atau semangat kamu ya, jadinya emosionalan ya kan, jadi nggak semangat ya. Padahal di satu sisi kamu itu ambisinya luar biasa, pengen upgrade, pengen belajar terus, pengen menjadi lebih skillful, more better gitu, selalu pengen lebih baik gitu ya. Kalau misalnya prinsipnya itu adalah selalu ke atas gitu, selalu ke depan. Tapi situasi yang tadi ini nih ya, energi negatif itu masuk lewat celah-celah pori-pori tadi ya. Jadi kamu seperti berusaha ditarik pada memori yang tidak menyenangkan gitu. Nah, menurut saya untuk Sagittarius perlu nih bagi kamu refresh ya, jalan-jalan, travel gitu. Luangkan waktu kamu untuk jalan-jalan ya, ke alam terbuka, ke nature ya. Jangan kerja mulu gitu ya. Ya, cari suasana baru gitu, strategi baru. Bagaimana kamu bekerja sebelum-sebelumnya gitu ya. Misalnya ya, meja kerja kamu posisinya atau letak-letak barang-barang kamu itu sama terus gitu ya, coba diganti gitu ya, posisi mejanya diganti gitu ya. Jadi buat dia nuansa yang baru gitu, aktifkan diri kamu. Jangan kamu biarkan energi negatif tadi yang memasuki celah-celah tadi ya di pikiran kamu ini semakin banyak. Ini yang harus kamu tangkal. Ada Ten of Pentacles. Saya lihat beberapa di antara kamu secara financial
kamu nggak support keluarga, kamu yang nggak support, kamu yang disupport, gitu ya. Ada rasa kekhawatiran ya, beberapa di antara kamu yang merupakan tulang punggung, manakala income-ku nggak meningkat nih, ya gimana aku bisa membahagiakan keluarga, padahal aku pengen nih bahwa mereka jalan-jalan, aku pengen membahagiakan mereka, ya aku pengen keluargaku segala kebutuhannya tercukupi, punya mobil ya biar bisa jalan-jalan, ajak mereka jalan-jalan gitu ya. Ya tentunya aku harus terus belajar nih, berusaha, harus kerja keras. Ya saya lihat ada beberapa di antara kamu ya, karena belum bisa mengatasi masalah emosi tadi ya, sampai berusaha ini kerja lembur ya. Ya pola tidur, pola diet ini juga mempengaruhi emosional. Ya coba kegiatan kamu sehari-hari itu memang di schedule dia. Kalau misalnya kita kerja online ya, kalau kita nggak mengatur schedule kita, ya ini lama-lama masalah waktu ini ya, apalagi kalau sering begadang nggak teratur dia, ya ini mempengaruhi emosi. Alhasil kamu jadi emosionalan, jadi nggak semangat. Kacau balau dia schedule-nya gitu. Walaupun di rumah harus tetap ada schedule. Misalnya jam 5 bangun, 5 sampai 6 misalnya beres rumah gitu ya, 6 ke 7 olahraga, habis itu mandi gitu ya, persiapan sarapan, habis itu makan, bekerja. Jadi dari jam 8 itu udah start, targetnya sampai jam berapa itu kerja gitu. Jadi komitmen di dalam diri sendiri itu penting banget gitu. Jangan membiarkan situasi yang mengontrol kamu, tapi kamu yang mengontrol situasi. Kamu yang mengontrol tubuh kamu, bukan tubuh kamu yang mengontrol kamu, ibaratnya gitu ya. Kamu yang mengontrol pikiran kamu, bukan pikiran kamu yang mengontrol kamu ya. Ya, jadi consider your body is like a robot. Ya, coba bayangkan atau pikirkan tubuh kamu itu seperti robot. Sama hanya ketika kamu berkendara ya, motor. Kamu yang mengendalikan kemana arahnya, kemana jalannya gitu. Ya, jangan biarkan nih tubuh kamu yang mengontrol emosi kamu atau di aktivitas kamu sehari-hari gitu ya. Tubuh kita ini adalah ibarat sesuatu yang udah kita biasakan, dia akan menyenangi kebiasaan itu tadi. Jadi kebiasaan-kebiasaan ada yang nggak baik kan. Misalnya tidak disiplin dalam bekerja. Nah, susah memang, berat untuk mendisiplinkan tubuh ini. Ketika kita ingin mendisiplinkan tubuh, ada aja nanti perasaan, aduh malas lah, kan masih ada waktu, aduh capek lah gitu ya. Nah itu yang harus dilawan gitu ya kan. Nah awalnya berat, tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan yang baik ya. Oke, ada The Empress. Saya lihat di sini sebenarnya banyak banget berkat sama kamu nih Sagittarius gitu ya. Ya kamu adalah sosok yang kreatif juga, inovatif gitu ya, juga sosok yang playful, funny ya. Ya social interactionnya bagus ya. Ya, ada beberapa di antara kamu merupakan sosok leader, memiliki jiwa leadership juga ada di sini gitu. Pengusaha ada. Ya. Kalau kamu punya tabungan, ya kamu rutin menabung ya. Ini nge-secure hidup kamu dan emosi kamu. Sebaliknya kamu yang tidak jaga-jaga di tabungan sebelum-sebelumnya ya, ini yang ganggu pikiran kamu, juga semangat kamu dalam bekerja gitu ya. Ya. Ada The Star, Six of Swords dan juga The World. Wow, The World di sini ada The Empress, The World. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ada berkat ya, tapi berkat ini akan kamu dapatkan kalau ada kerja keras, ada usaha gitu ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk beberapa Sagittarius mungkin ya, sesuatu hal yang membuat kamu stres di sini dalam bekerja, merasa stagnan untuk penghasilan kamu, bisa jadi kamu mengerjakan pekerjaan yang bukan passionnya kamu, bukan pekerjaan yang kamu sukai gitu ya. Kadang-kala juga ketika kita bekerja di bidang yang sama, sebenarnya itu adalah passionnya kita senang gitu, tapi karena kamu kegiatannya sehari-hari sama terus gitu ya, tidak ada variasinya gitu, tidak ada bumbu-bumbu baru yang kamu buat, jadi terasa bosan, jenuh, alhasil kamu malas, dan itu menurunkan income kan gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, perlu bagi si Sagittarius ini di minggu ini mengubah suasana-suasana di dalam rumah nih. Misalnya posisi meja kamu gimana ya, atau laptop kamu, handphone kamu kasih stiker atau ganti ya, supaya semangat gitu. Atau kamu travel, jalan-jalan, olahraga tiap pagi ya gitu. Oke. Bangun suasana-suasana baru di dalam kehidupan aktivitas kamu sehari-hari supaya moodnya ini lebih positif dia ya. Oke, ada Three of Swords, King of Cups, the Tower, the Three of Cups,
Seven of Pentacles, Knight of Cups, Five of Pentacles, the Sun, dan juga ada Five of Cups ya. Tapi saya nggak mau ambil ini, sampai ini aja cukup sebagai gambaran. Untuk the bottom of the deck kamu ada Two of Pentacles dan juga Three of Pentacles. Iya. Oke, saya ngelihat beberapa di antara kamu akan memperoleh kabar nih, gitu. Ada panggilan, interview, kesempatan untuk berkarir juga ada. Ya, kabar atau berita mengenai perjalanan juga ada. Ya, ada beberapa di antara kamu kemungkinan di minggu ini ya mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan, seperti peristiwa atau musibah. Di sini bisa jadi bukan kamu yang mengalami musibah gitu, tapi orang terdekat kamu, keluarga atau teman gitu ya, atau berita yang kamu lihat. Ya, sedih sih, sedih ya. Jadi ini yang menjadi topik perbincangan di minggu ini ya. Ada ngobrol-ngobrol, sharing dengan orang-orang ya. Butuh sepertinya balance ya, keseimbangan energi ya. Harus ada nih blending the ideas of others with your own to create something extraordinary. Jadi harus ada blending ideas, maksudnya ide orang lain ya, pendapat orang lain, saran orang lain, harus blending nih, bercampur sama kamu. Ada sharing-sharing, itu penting banget di minggu ini bagi kamu ya. Ya, jadi ya ketika ada sharing-sharing, ada energi yang bervariasi. Ini akan menimbulkan self control. Ya, ini akan mengajarkan kamu menjadi pribadi yang lebih tenang di minggu ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ada yang kerja gitu yang monoton terus ya, bosan, menurun semangatnya di dalam bekerja gitu ya. Bukannya nggak bisa sebenarnya, tapi karena udah ada gangguan energi negatif tadi, jadinya nggak semangat gitu ya. Makanya buatlah variasi, misalnya kamu sharing-sharing sama teman ya, hangout ya, ketemu, itu akan menghadirkan energi yang berwarna gitu, membuat kamu akan lebih balance ya, nggak kepikiran lagi tuh sama energi-energi negatif ya kan. Nah, kembali lagi fokus ke jalan kamu, yaitu fokus pada diri kamu ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu pengen meninggalkan pekerjaan kamu. Kalau kamu pengen meninggalkan pekerjaan kamu, ada aja ini peluang atau kesempatan ya, kalau kamu mau gitu. Cuman sesuatu yang udah kamu mulai nih gitu ya, udah di puncak, mungkin bukanlah sesuatu yang baik untuk ditinggalkan, harus di-accomplish gitu ya sampai selesai gitu. Tergantung dari kamu nih. Kalau pekerjaan yang kamu tekunin ini masih secepat dini kamu lihat nggak akan ada peluang, kamu segera meninggalkan dan mengambil kesempatan yang baru. Karena saya ngelihat di sini ada peluang bagi kamu untuk berkarir di bidang yang lain ya. Ya, ada baiknya gitu. Tapi untuk kamu yang udah lama banget menekuni suatu bidang ya, mungkin kamu harus mempertimbangkan gitu ya. Pertimbangkan dengan baik-baik. Sharing dengan orang-orang yang dekat dengan kamu mungkin akan memberikan masukan-masukan positif bagi kamu untuk mengambil keputusan apakah kamu akan meninggalkan pekerjaan, lingkungan pekerjaan kamu, atau kamu tetap stay di situ. Ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu yang ngerasa sangat kesulitan sekali ya dalam hal keuangan. Ya. Ngerasa sendiri, kesepian ya. Untuk kamu yang ngerasa kesepian nih, udah gabung-gabung, lebih banyak lah mengkoneksikan diri dengan orang lain ya. Dan jangan lupa tetap berdoa untuk harapan-harapan yang positif ya, yaitu memiliki semangat kembali di dalam bekerja, memperoleh rezeki ya, jalan keluar di dalam mengatasi masalah yang sedang dealing sama kamu ya. Walaupun ada di sini kesedihan, pada akhirnya saya melihat di sini kamu akan memperoleh ketenangan batin ya. Kamu akan memperoleh kabar gembira yang menenangkan. Ada energi Scorpio, Cancer, Pisces nih ya. Ada juga Virgo, Capricorn, Taurus. Ketika kamu dalam keadaan kesulitan ya, akan ada di sini kabar baik. Tapi harus ada nih usaha kamu gitu. Jangan diam, jangan berdiam diri. Kalau kamu berdiam diri nggak akan datang sendirinya gitu. Harus ada juga usaha kamu. Jangan patah arang, jangan patah semangat. Tetaplah seek for the fortune gitu. Tetap mencari berkat-berkat itu.
Ketika kamu terus mencari berkat-berkat yang kamu inginkan, maka kamu akan mendapatkannya. Ya, jangan patah semangat oleh situasi atau kondisi yang membuat kamu sedih. Ya, tetap optimis. Ya, seek for the virgin and you will get that. Terus mencari berkat, maka kamu akan mendapatkannya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman lagi. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.